샛별 Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti, dan dilakukan secara terus-menerus. Yang pertama, bullying secara sosial. Bullying secara sosial dapat dilakukan dengan menyebarkan rumor yang belum pasti hingga mengajak untuk menjauhi seseorang. Yang kedua, ada bullying secara fisik. Bullying secara fisik dapat melibatkan kontak fisik antar pelaku dengan korban seperti dipukul, ditendang, hingga merusak barang. Yang ketiga, ada bullying secara verbal. Bullying secara verbal tidak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan oleh hati seperti diejek hingga diteror. Yang terakhir ada cyberbullying. Cyberbullying dapat dilakukan dengan memberikan komentar kasar, mengancam, hingga menyakiti dengan kata-kata yang ditulis di internet atau di media sosial. Dampak negatif dari bullying. Banyak orang yang tidak mengetahui dari dampak bullying itu sendiri dan menganggap bahwa bullying merupakan tindakan biasa. Ada dua dampak dari bullying, yaitu dampak untuk korban dan juga dampak untuk pelaku. Yang pertama yaitu dampak bullying bagi korban, yaitu yang pertama ada sulit bersosialisasi. Bullying dapat menyebabkan masalah dalam bersosialisasi karena ketidakpercayaan korban kepada orang sekitar. Yang kedua, merasa takut. Orang yang mendapatkan bullying cenderung cemas dan diam, dan menutupi perilaku yang diterimanya karena merasa akan ketakutan. 3. Berpikir balas dendam dan percobaan bunuh diri. Pemikiran ini adalah dampak yang paling berbahaya, karena yang pertama, korban akan berpikir melakukan kekerasan pada pelaku atau melakukan kekerasan kepada dirinya sendiri. Yang kedua yaitu dampak bullying bagi pelaku. Yang pertama, ada pelaku akan cenderung melakukan tindakan buruk seperti mengkonsumsi nafza atau minuman keras atau bahkan bisa melakukan seks bebas. Yang kedua, pelaku akan melakukan perusakan pada barang-barang atau sesuatu di sekitarnya dan terancam drop out dari sekolah apabila masih dalam ruang lingkup sekolah. Dan yang terakhir, dapat memiliki sikap abusif terhadap pasangan atau anak dan keluarganya. Yang pertama adalah dengan melakukan sosialisasi pemahaman perundungan di lingkungan sekolah. Yang kedua, tunjukkan prestasi dan tumbuhkan rasa percaya diri. Yang ketiga, jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Yang pertama adalah dengan membangun konsep diri yang baik. Dan yang kedua adalah dengan berani melawan dan berkata tidak. Yang ketiga dengan membentuk organisasi anti-bullying di lingkungan masyarakat.